Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma, Sen 4 dari kelas 11 MIPA 9. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Ali Fikri Muafat, Fazila Sagita, Nadima Salma Putri, Muhammad Jafari Tiabibi, dan William Alexis. Sekarang saya berada di EDX Gallery Art yang bertempat di Jalan Jamsaren, Gang Masjid nomor 3B. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut. Sekarang saya bersama Mas Bima dan Mas Edo. Mas Bima sama Mas Edo bisa perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Edo, asli Kota Kediri. Dan saya Bima Sabti Nusantara, asli dari Kota Kediri juga. Mas Bima dan Mas Edo ini tugasnya gimana ya? Apa dua-duanya diukir semua atau gimana? Bisa dijelaskan mungkin? Kalau untuk tugasnya sih sebenarnya masing-masing. Untuk Mas Bima, untuk kerajinannya buat jaman, ukir jaman. Ini kan namanya jaman. Jamang. Ya, ini tuh tugasnya Mas Bima. Tapi kalau untuk seni ukirnya itu saya yang megang. Jamang itu dari kulit apa? Dari bahan kulit sapi sama kerbau. Terus buka usaha kayak gini itu dari kapan? Dari mulai sebenarnya dulu 2017 itu buat sampingan, mulai fokus itu 2020 mulai fokus untuk istilahnya untuk mengembangkan ini loh Pak, untuk fokus ke Kalau saya pribadi untuk sketsa seperti ini saya mulai dari 2014. Awal bulan, awal mulai sambil belajar, sambil berjalan, terus akhirnya bisa membuat seperti ini. ini udah hobi atau emang kayak tiba-tiba pengen gitu atau gimana? ini sebenarnya sih biar hobi. Hobinya lihat orang mikir terus lama-kelamaan jadi kita pengen belajar. Berarti cuman hobi aja, nggak ada kayak mungkin kuliah seni atau gimana? Enggak, kita otodidak. Berapa lama Mas belajarnya? Untuk proses sebenarnya di sini juga masih belajar juga sih. Kalau dibilang kita Kalau dibilang kita belajar itu juga masih prosesnya belajar. Untuk belajar kan tidak ada patokan kita harus belajar berapa tahun, berapa puluh tahun. Kita sambil pegang konsepnya itu sambil belajar. Jadi belajar itu yang menghasilkan. belajar yang menghasilkan dan dapat mengembangkan kreativitas. Biasanya ragam atau jenis ukiran apa aja yang digunakan? Ukiran biasanya ya motif moga, terus motif ular. Iya. Mungkin bisa ditunjukkan ke kamera. Untuk ukiran itu yang ini dari ukir kayu yang mengimplementasikan itu bentuknya seperti naga. Untuk prosesnya juga seperti kita mengukir kayu seperti biasanya, cuman kita ini membuat versi yang 3 dimensi atau disebut seni yang ukirannya timbul. Ini bisa dipegang atau lihat dulu seperti apa. Biasanya Masnya ini ngukirnya itu ada arti sendiri apa enggak? Atau cuman yang ngukir kayak kalau misal naga gini ya naga aja atau ada artinya sendiri? Untuk motif sebenarnya macam-macam juga Mbak. Ada yang minta naga, terus ada yang ini kan ada dua, sekarang kan bentuknya macam-macam, ada yang naga Cina juga kan ada. Jadi kalau untuk saya sendiri untuk sekarang itu masih fokusnya ke yang biasa. Untuk naga Cina kan emang pasarannya masih Bahwa belum ada yang pasti ya jarang yang Kediri kurang peminatnya. peminatnya kurang. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, itu pernah mengalami berhenti mengukir apa enggak? Ya, pernah kemarin sih waktu pandemi enggak. Kan pas waktu pandemi juga kita orderannya sepi, terus untuk kesenian kan juga
nggak ada yang main pentas itu, nggak ada. Jadi kita beralih ke pekerjaan yang lain. Berarti masnya ini ngukir kalau ada pesanan aja ya? Ya enggak sebenarnya. Cuman kan kemarin kan stok masih banyak. Barang kita Menumpuk ya. menumpuk mbak. Akhirnya kan kita jualannya kita nggak jalan, kita beralih ke yang lain dulu. Terus motivasi buat kembali ngukir lagi itu apa? Untuk motivasi kita, yang pertama itu untuk belajar, yang kedua itu untuk melestarikan kesenian yang ada di Kota Kediri agar tidak diklaim oleh negara lain. Tentunya ada reog yang saat ini diklaim negara lain, itu kan bukan karena tidak ada yang melestarikan, tapi kurangnya apresiasi untuk kesenian tersebut. Nah, untuk kesenian ini kan alangkah baiknya kita sebagai anak muda sedikit banyak untuk melestarikan itu. Ya mungkin anak muda zaman sekarang itu lebih malu untuk mengakui kesenian daerahnya masing-masing, lebih suka ke mainan-mainan yang lebih kekinian kalau kata sekarang itu. Ya alangkah baiknya kita juga melestarikan kesenian yang apa dibanggakan di daerah kita masing-masing. Tentunya kita dapat melestarikan kebudayaan dan mengembangkan bakat atau minat kita untuk kesenian tradisional di daerah masing-masing. Ya, ini masuknya barong ya mas? Iya. Barang. Menurut panjenengan itu arti barong itu gimana? Apa dalam hidup panjenengan? Kalau arti barang sih sebenarnya kita ngambilnya dari filosofinya apa ya mas? Kalau barong itu sebenarnya nada yang berani. Karena apa? Dari bentuk, dari ukiran, dari ornamen-ornamen yang ada itu kan melambangkan keberanian. Seperti itu. Barong apa harus naga? Yang lain apa enggak aja gitu? Ya sebenarnya kan kita punya dari ciri khas kota itu beda-beda juga. Dari kota Kediri ya bedanya seperti itu. Tapi kalau untuk model Tulungagung yang jadul masih jadul, tapi sekarang pun masih ada, itu bentuknya ular. Ya sebenarnya ukirnya hampir sama, cuma untuk model mulut sama hidung beda. Mungkin masih ada yang dengar. Nggak ada bentuknya. Belum ada. Ini kalau di kita kan udah begini. Ini untuk modelnya Dari hidung, dari mulut, dari model taring itu sudah semua. jadi ciri khasnya dari kota-kota itu beda. Kalau untuk kota Kediri sama Nganjuk sama, tapi kalau untuk Tulungagung itu kebanyakan modelnya nggak seperti ular. Apa filosofi dari barong sendiri? Filosofi dari barang sendiri itu yang berani menjawab itu bukan kita, karena kalau kita berani menjawab terus berani kita mengungkapkan statement itu nanti kan ada dampak di belakang. Kalau filosofi, mohon maaf, kita belum sepenuhnya untuk belajar di situ dulu. Terus yang membuat panjenengan tertarik sama mengukir barong gini itu apa? Kalau tertariknya ya kita satu untuk melestarikan budaya sebenarnya, untuk melestarikan budaya dan budaya kita itu tidak punah. Tapi kita juga untuk mengajarkan anak-anak muda sekarang untuk mengenal apa sih barang tersebut. Masnya bikin kelas buat anak-anak gitu apa enggak? Kalau dulu pernah, cuman kita enggak buka untuk kita gimana ya, untuk kita jadi guru enggak. Ada yang belajar di sini yang enggak tahu monggo. Tapi kita juga kita mengajarkan, cuma kita akhirnya kita belajar bersama. Saya bukannya sok pintar ya, cuma kalau ada yang belajar mari kita belajar bersama.
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, sasaran dalam pembuatan barong ini meliputi siapa aja? Barang itu yang utama itu anak-anak. Terus kemudian ada orang muda, terus ada juga yang request dari orang yang tua ataupun itu untuk koleksi, bisa untuk buat main karena tidak bisa. Motivasi untuk anak SMA mungkin apa atau generasi Dari masih dulu. Ya, untuk anak muda jangan malu untuk melestarikan kebudayaan yang kita miliki, meskipun kebudayaan itu terlihat jadul dan tidak modern sama sekali, kita harus sedikitnya melestarikan. Jangan mengagung-agungkan untuk kegiatan yang bersifat kekinian. Oke, mungkin untuk anak-anak bolehlah mengikuti alur, cuman jangan melupakan kebudayaan dan tradisi untuk kita dan generasi kita yang akan datang. yang sampaikan mungkin. Terima kasih Mas atas waktunya, atas jawaban-jawaban yang kami tanyakan. Mungkin cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beberapa pertanyaan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.